Halo semuanya, selamat datang di channel Cinema Z tanpa recap ya. Nah, kali ini Minjet akan memberikan sebuah rekap alur film buat kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk lakukan ritual-ritual khusus kita ya, yaitu ketik like dan komen serta subscribe dan sebagainya. Yaudah kalau gitu gue akan ngerekap alur film dari Artemis Fowl. Jadi Artemis Fowl ini bercerita tentang gimana sih jadinya kalau misal kita itu anak dari seorang pencuri terkenal. Nah ceritanya gitu tuh sekilas. Ya udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita check it out. Nah jadi gengs, awal dari cerita Artemis Fowl ini kita diperlihatkan sebuah rumah mewah yang bernama Fowl Manor. Pemilik dari Fowl Manor ini, Artemis Fowl Senior, mendapat tuduhan kalau ia adalah pencuri dari barang-barang kuno dan antik. Nah suatu hari Fowl Manor kedatangan banyak sekali wartawan dan reporter atas tuduhan yang dilayangkan padanya. Dan tuduhan atau konspirasi Artemis Fowl ini juga mengikat seorang pria yang bernama Mulch Digam. Dan si Mulch ini yang ditangkap dibawa ke markas MI6 yang ada di lepas pantai untuk diinterogasi. Ia ditanyai berbagai macam pertanyaan mengenai sangkut pautnya dengan si Artemis Fowl ini. Mulch memberitahu MI6 kalau Artemis Fowl ini menginginkan Akulos, sebuah senjata yang katanya mengerikan. Setelah itu Mulch Digam memberitahu sang interrogator sebuah kisah tentang Artemis Fowl. Mulch menceritakan seorang pria muda yang hidup di tanah penuh keajaiban yaitu Irlandia yang bernama Artemis Fowl. Dan Artemis Fowl ini tampaknya adalah seorang pemuda yang sangat suka sekali dengan olahraga anti mainstream. Selain itu ia juga sangat mencintai kampung halamannya ini guys. Nah Artemis diceritakan di film ini sebagai anak yang jenius. Saat 7 tahun ia berhasil memenangkan lomba catur Deddy Corbuzier melawan Dewa Kipas. Nah saat usia 9 tahun ia memenangkan lomba arsitektur. Dan saat umur 10 ia bisa mengkloning seekor kambing dan menamainya Bruce. Nah karena kepintaran si Artemis ini, ia pun sampai dipanggil oleh dokter terapinya. Si dokter berkata ke Artemis kalau dirinya nggak cukup menghormati orang-orang sebayanya karena kepintarannya. Dan karena hal ini sensitif, si Artemis membalasnya dengan mengatakan kursi peninggalan si dokter ini palsu. Artemis yang jengkel pun langsung pergi dari sesi terapi itu. Artemis muda di rumahnya sangat suka bermain-main dengan alat canggihnya. Selain itu Artemis juga suka melakukan hal-hal bersama ayahnya yaitu Artemis Fowl Senior. Ayahnya ini sering banget memberi Artemis pengetahuan soal hal-hal aneh tentang sihir loh guys. Tapi karena ayahnya jarang di rumah, Artemis ini sering menanyakan kapan ayahnya akan pergi lagi. Sebenarnya si Artemis ini gak suka apabila ditinggal-tinggal oleh ayahnya. Tapi karena ayahnya ini harus melakukan hal yang menurutnya penting, ia pun harus melakukan hal itu. Setelah perbincangan itu guys, ayahnya pun masuk ke helikopter dan meninggalkan Artemis muda. Berhari-hari setelah kepergian ayahnya, si Artemis selalu melihat ke arah laut untuk menunggu kedatangan ayahnya. Dan singkat cerita, pada suatu pagi, ia terbangun mendengar suara pembicaraan dari butlernya atau kepala pelayan yang bernama Domovoy. Domovoy ini bercerita sebagai kepala pelayan yang hebat karena pandai bela diri. Si Artemis yang terbangun masuk ke dapur dan menonton sebuah berita yang menayangkan hilangnya Artemis Fowl Senior di kapalnya All Star. Artemis yang melihat itu sangat sedih, apalagi saat berita itu mengatakan kalau ayah Artemis adalah seorang perampok. Artemis yang mendengar sebuah telepon langsung berlari mengangkat teleponnya, dan di balik telepon itu seseorang misterius berkata ke Artemis kalau ayahnya ditangkap oleh pencuri itu. Dan benar aja, ternyata ayahnya memang ditangkap oleh si misterius tersebut karena telah mencuri benda misterius bernama Akulos. Si orang misterius itu juga menyuruh Artemis Junior untuk mencari Akulos. Artemis pun memberitahu kepala pelayannya dan si Dom langsung menyuruh Artemis untuk ikut dengannya. Dom membawa Artemis ke sebuah ruang rahasia yang mana Artemis sendiri belum pernah melihat ruangan ini. Dan ternyata ruangan ini adalah ruangan di mana ayahnya menyimpan semua pusaka-pusaka yang didapatkan semasa hidupnya. Artemis dengan kecerdasannya mencari petunjuk di catatan milik ayahnya sampai akhirnya Artemis berhasil menemukan jurnal terakhir milik ayahnya. Ia membaca jurnal milik ayahnya yang memberitahu kalau Akulos tidak boleh jatuh ke tangan musuh dan Akulos harus dilindungi bahkan dari bangsa peri itu sendiri. Artemis yang gak percaya dengan para peri akhirnya diharuskan untuk percaya bahwa peri bukanlah sekedar dongeng belaka. Lalu guys, kita akan dibawa ke sebuah kota yang bernama Heaven, kota peri yang ada di bawah tanah. Nah jadi Heaven City ini guys begitu menakjubkan dengan teknologi-teknologi yang udah modern.
Dan di sini si Mold sedang berada di kota Heaven, ditangkap oleh kepolisian peri. BTW di kota Heaven ini gak hanya peri aja, tapi para goblin, dwarf, dan lain-lain hidup bersamaan. Nah, si Mulch yang sedang didakwa akhirnya mendapat hukuman 400 tahun penjara. Selain itu, si Mulch sendiri adalah seorang pencuri serta penipu yang handal. Di sisi lain, kota Heaven, seorang pria misterius masuk ke dalam sebuah sel untuk bertemu dengan Briar Cardergon. Ternyata si misterius ini menyuruh Briar untuk menjadi mata-matanya. Ia harus menyusup ke komando para peri dan mencuri Akulos. Nah, setelah itu guys, di kepolisian kota Heaven, tepatnya di LEP Recon, seorang peri muda berkumpul dengan para atasannya untuk membahas dan rapat mengenai pencarian Akulos. Nah, si peri muda yang bernama Holly meminta atasannya untuk memasukkan dirinya ke tim penyisiran. Tapi karena atasannya ini, Komandan Root, khawatir dengan Holly, ia melarangnya untuk ikut ke misi pencarian Akulos yang dapat membahayakan dirinya. Sementara itu di dunia atas, Domovoy yang harus melindungi Artemis akhirnya mempercayakan keponakannya yaitu Juliet Butler untuk ikut ke misi penyelamatan ini. Juliet yang udah masuk ke dalam tim penyelamatan bekerja sama dengan Artemis untuk menganalisa petunjuk-petunjuk dari buku catatan milik ayahnya. Nah, di kota Heaven, Folly, seekor peri campuran dengan Centaur, sedang menganalisa dan melacak tim-tim peri yang ada di dunia atas. Komandan Root yang berubah pikiran lalu menyuruh Holly untuk naik ke dunia atas dan mencari petunjuk soal Akulos. Holly dan Folly lalu mendatangi ruang peluncuran. Folly membriefing Holly agar ia selamat sampai ke dunia atas dan Holly pun lalu masuk ke dalam alat peneluncur. Komandan Root memberi pesan ke Holly agar ia tidak menampakkan diri ke para manusia. Holly pun akhirnya meluncur ke daratan. Sementara itu di ruang monitor, Kurgeon memberitahu Komandan Root kalau Holly ini ternyata adalah anak dari pengkhianatnya yang bernama Beechwood Sword. Ia menganggap pilihan Root memilih Holly itu salah. Nah, Holly sendiri akhirnya berada di dataran atas guys. Lalu sedangkan si Artemis di Volmanor berdiskusi dengan Domovoy yang ada di Bukit Tara dekat pohon ek. Domovoy tampak mengintai kehadiran peri di pohon itu. Nah, si Holly yang sedang terbang mengelilingi sebuah kota dan melihat pesta pernikahan di situ. Tetapi pesta pernikahan itu nggak berjalan sesuai rencana karena seorang orc tiba-tiba aja mendatangi pesta itu dan menawan anak kecil. Si Holly yang melihat hal itu langsung menolong anak tersebut, sedangkan si orc sendiri terus mengganggu seluruh kota. Dan Holly nih yang terus bertarung dengan si orc akhirnya mendapat bantuan penghenti waktu dari para peri. Holly dan para peri lainnya dengan secepat kilat mengembalikan semua interior-interior yang ada di situ dan membawa si orc pulang. Nah, si Holly yang mendapat perintah untuk pulang malah mangkir dari tugasnya demi membersihkan nama ayahnya. Kembali ke Artemis yang ada di Volmanor, ia terus-menerus belajar dari catatan ayahnya mengenai dunia peri dan kerjasamanya dengan Beechwood Sword. Artemis senior dengan buku catatannya juga menggambarkan soal peri hebat yang menjadi jahat yaitu Opal Cowboy. Nah, si Holly yang tadi terbang sekarang sampai di pohon ek itu guys. Si Domovoy dan Artemis yang mengintainya akhirnya melihat penampakan peri di pohon itu. Holly yang ada di sana tiba-tiba mendengar suara misterius dan melihat lencana nama milik ayahnya. Artemis dan Dom pun segera menembak Holly yang mencoba untuk kabur. Para peri-peri yang panik akhirnya mengetahui kalau si Holly ini berada di Volmanor. Komandan Root langsung menyuruh pasukannya untuk mengejar si Holly. Sementara si Holly sekarang ada di kurungan di Volmanor. Si Artemis lalu teringat bagaimana perkataan ayahnya tentang bagaimana cara menghadapi seorang peri. Artemis dengan kerennya pun menginterogasi si Holly. Nah, karena si Holly ditangkap, akhirnya negeri peri mengirimkan bala bantuan. Berkat interogasi si Holly, Artemis akhirnya tahu kalau para peri menciptakan alat pembeku waktu. Di tempat lain, si Holly terus meneriaki si Artemis yang berambisi ingin mendapatkan Akulos. Ia pun memakai alat milik Holly yang akan dia manfaatkan. Sementara itu, para peri yang sampai ke Volmanor mengaktifkan pembengku waktunya sehingga orang-orang yang ada di situ ngepost. Seusai itu guys, para peri dan kawan-kawan mulai menyerang Volmanor demi menyelamatkan si Holly. Komandan Root yang memimpin penyerangan itu memerintahkan pasukannya untuk menangkap Artemis. Para peri dan Artemis pun bertarung. Dom dibantu Artemis pengawalnya berhasil menyerang beberapa peri itu sehingga para peri yang sangat banyak itu bisa dikalahkan. Artemis lalu menyuruh para peri untuk mengirim orang untuk berunding. Nah, di tempat lain, si Artemis senior lagi-lagi diberitahu oleh si pria itu bahwa ia akan muncul ke permukaan dengan membawa Akulos sehingga kaumnya bisa menghancurkan bumi. Kembali ke Artemis guys, Komandan Root akhirnya menyerahkan diri untuk berunding dengan Artemis.
Si Komandan Root mengancam akan menghancurkan rumah tersebut apabila si Artemis enggak menyerahkan diri. Nah, si Artemis ngancam balik dong. Ia meminta Akulos dan sebagai gantinya ia akan memberikan si Holly. Sekarang kita dibawa ke Mulch. Hasil perundingan yang gak berhasil itu memaksa para peri untuk menggunakan jasa milik Mulch. Mulch yang ada di penjara menghabiskan waktunya untuk mendengarkan musik. Dan para goblin yang merasa terganggu dengan ulah Mulch akhirnya menghampirinya. Si Goblin menantang Mulch dengan memberikannya api. Nah, Mulch yang pintar balik menantangnya sehingga terjadi ledakan di sel itu. Belum selesai pertarungan mereka, tiba-tiba aja Mulch dipanggil oleh para penjaga yang memberitahu kalau Komandan Root ingin bertemu. Singkat cerita, Mulch pun dilontarkan ke permukaan. Si Artemis yang ada di rumahnya bertemu lagi nih dengan Holly. Artemis menceritakan soal penculikan ayahnya ke Holly. Nah, si Holly juga menceritakan ayahnya, Beastwood Sword, yang mati karena mencuri Akulos itu sendiri. Ia juga memberitahu kalau Akulos bisa membuka portal antar dunia lain. Singkat cerita, si Mulch akhirnya sampai ke permukaan. Ia bertemu dengan Komandan Root yang meminta Mulch untuk menggali rumah Artemis. Sebagai gantinya, hukuman akan dikurangi 50 tahun. Si Mulch agaknya menolak. Ia meminta ganti yang lebih baik dari hukuman yang dikurangi 50 tahun, yaitu menjadi kecil. Karena walaupun si Mulch ini adalah dwarf, ia adalah dwarf yang paling tinggi di kaumnya. Komandan Root menolak hingga akhirnya negosiasi itu pun berakhir dikurangnya hukuman Mulch 74 tahun dan ia akan mendapat sel sendiri tanpa goblin. Seusai itu, Mulch pun langsung menggerogoti tanah dan masuk ke dalam rumah milik Artemis. Penghuni rumah Artemis tahu bahwa si Mulch sudah sampai ke dalam rumah Artemis. Beruntungnya, ia udah memiliki rencana untuk menjebak si Mulch. Si Mulch yang ada di lorong langsung membuka brankas rahasia milik Fall dan Artemis lalu mendatangi Holly serta membebaskannya. Baru aja terbebas, si Holly langsung memukul Artemis sebagai gantinya. Kembali ke Mulch, Mulch kaget saat melihat kalau isi dari brankas itu adalah Akulos itu sendiri. Ia hanya bisa speechless. Si Artemis dan Holly lalu kembali mengambil Akulos. Nah, si makhluk misterius ini guys selalu memanggil Kuthgeon, si mata-matanya, untuk turun tangan. Ia takut apabila Artemis menggunakan Akulos itu sendiri. Si Kuthgeon pun melaksanakan aksinya. Ia menghampiri Komandan Root beserta seluruh pasukan. Ia mengepung Komandan Root dan menangkapnya. Nah, ternyata guys, di sini si Kuthgeon menggunakan trollnya untuk menyerang Fall Manor. Sementara itu, si Mulch dan Holly akhirnya bekerja sama dengan Artemis dan Dom. Mereka menyusun rencana untuk menghadang troll itu di depan pintu. Sementara si troll itu sendiri sekarang dilontarkan dan masuk ke dalam rumah Fall. Si troll dengan mudahnya menghancurkan rumah itu guys. Nah, si Holly yang tersangkut meminta bantuan Mulch untuk membantu melepaskannya. Sedangkan si Dom dibantu dengan Mulch bertarung dengan troll itu. Untungnya, Mulch berhasil mendapatkan Akulos dan menelannya. Orang-orang yang ada di situ saling bahu-membahu menyerang si troll. Nah, si Artemis yang hampir aja diterkam oleh si troll langsung ditolong oleh Holly yang mengayunkan dirinya. Pertarungan itu begitu sengit sekali. Keadaan pun berbalik. Sekarang si troll yang terayun di lampu dan sesaat Artemis hampir aja ketiban si troll, si Dom mengorbankan diri dan menyelamatkan Artemis. Si Dom akhirnya sekarat. Di detik-detik terakhirnya, sialnya Holly nggak bisa menolong si Dom karena sihirnya diblokade. Para peri lalu meminta komandan barunya si Kuthgeon untuk mengizinkan Holly menggunakan sihirnya, namun ia menolak. Nah, para peri yang merasa kasihan akhirnya mengambil alih pasukannya dan mengizinkan Holly untuk menyelamatkan Dom. Si Dom akhirnya selamat dan bisa dihidupkan kembali. Setelah semuanya kembali normal, Artemis menyusun rencana. Sementara para peri berusaha untuk kembali ke dunianya lagi, tapi nggak dengan Holly. Holly terbang dan menyelamatkan manusia. Nah, karena mesin penghenti waktu yang digunakan Folly error, akhirnya lengkungan-lengkungan waktu pun bermunculan dan membuat sebuah black hole yang membuat semuanya kembali seperti semula. Si Artemis dengan Akolusnya meminta Holly untuk bertukar dengannya. Si Artemis akan memberikan Akolusnya apabila si Holly memberikan ayahnya. Holly pun menggunakan sihirnya untuk membuka Akolus, sedangkan di belahan dunia lain, si penjahat misterius atau Opal Cowboy ini udah mulai menggunakan sihirnya ke ayah Artemis. Dan si Akolus sendiri juga udah bekerja. Tapi para orang-orang itu belum tahu apakah sihir ini berhasil atau enggak. Si Artemis pun berlari mencari ayahnya, namun gak ada ayahnya di situ. Sampai akhirnya sinar misterius keluar dari ruang rahasia ayahnya. Ya, ayah Artemis kembali ke rumah. Sedangkan si penjahat misterius ini gagal melaksanakan rencananya. Ia lalu mengenalkan Holy Sword ke ayahnya dan ayah Artemis yang mengenal baik si Holly berterima kasih. Sebagai hadiah, ia juga memberikan Holly kaki tangan si Opal Cowboy.
Holly yang telah menyelesaikan misinya kembali ke Heaven dan menyerahkan Akolus ke Komandan Root. Komandan Root pun akhirnya memberikan misi ke Holly untuk menginvestigasi semua nama yang ada di dalam daftar milik Holly. Seusai itu, Holly kembali ke ruangan dan timnya memberikan sambutan yang sangat meriah. Sedangkan di Fall Manor, para wartawan berkumpul untuk menanyakan keadaan dari si Artemis Senior. Sementara itu, si Artemis Junior pun bersiap untuk menemui para wartawan. Tapi sebelumnya, ia menelpon Opal Cowboy dan memberitahu kalau ia akan mencarinya. Artemis dan ayahnya pun bekerja sama untuk menyelesaikan misi ini. Sementara si Mulch yang ada di penjara meminta para interrogator untuk melepaskannya dan jangan mengganggu keluarga Artemis. Ternyata, penangkapan Mulch ini telah disetting oleh Artemis sendiri dan Mulch pun mulai menunjukkan para interrogator kalau ia udah dijemput oleh Artemis menggunakan helikopter. Gak hanya itu, ternyata si Holly pun juga diajak olehnya untuk melakukan petualangan selanjutnya. Tamat. Terima kasih ya guys udah nyimak alur film Artemis Fall. Sorry nih kalau banyak kurangnya, dan by the way gue juga lagi-lagi kurang fit. So nggak apa-apa ya, yang penting kalian terhibur. Ya udah kalau gitu gue pamit, mic drop and out, ciao.